Seseorang yang meminta-minta dalam rangka memperbanyak harta seakan-akan dia mencari bara api sebanyak-banyak dan mengumpulkan bara api dari neraka jahanam sebanyak-banyaknya untuk dirinya. Ini sebuah ancaman yang keras bagi orang-orang yang suka meminta-minta di dunia tanpa alasan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Muharramat Istahana biha katsirun minan nas, dosa-dosa yang dianggap biasa oleh kebanyakan manusia, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang dosa meminta-minta. Dosa suka meminta-minta di saat berkecukupan atau dalam rangka memperbanyak harta. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Nah, di antara perbuatan dosa yang banyak diremehkan oleh sebagian manusia adalah dosa meminta-minta. Bahkan mereka jadikan meminta-minta sebagai profesi dalam mencari harta sebanyak-banyaknya. Dan tentunya ini adalah perbuatan dosa dan diharamkan di dalam agama. Sebagaimana hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis dalam kitab beliau. Yang pertama kita bacakan hadisnya dari Sahal bin Hanzaliyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru min jamri jahannam." Qalu wa mal ghina alladhi la tanbaghi ma'ahu al-mas'alah? Qala qadru ma yughadhihi wa yu'shihi. Barang siapa meminta-minta sedang ia dalam keadaan berkecukupan, meminta-minta dalam keadaan berkecukupan, sungguh orang itu telah memperbanyak untuk dirinya bara api dari neraka jahannam. Dan ini sebuah ancaman bagi orang-orang yang meminta-minta sementara ia berkecukupan. Itu sama halnya dia mengumpulkan bara api untuknya, dan bara api tersebut adalah bara api dari neraka jahannam. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah batasan cukup sehingga seorang tidak boleh meminta-minta? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu sebatas cukup untuk makan pada siang hari dan malam hari. Ini menandakan
Bahwa ketika seorang memiliki apa yang dia konsumsi pada hari itu, baik siang ataupun malam, maka ia diharamkan untuk meminta-minta. Ya, maka dia diharamkan untuk meminta-minta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Begitu pula hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala walahu ma yughnihi ja'at yaumal qiyamah khadushan au kadushan fi wajhi." Barang siapa meminta-minta sedang ia dalam berkecukupan, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan wajah penuh bekas cakaran dan garukan. Penuh cakaran dan garukan. Ini siksaan bagi orang-orang yang ketika di dunia suka meminta-minta tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama Islam. Kemudian penulis mengatakan di antara pengemis ada yang berderet di depan pintu masjid. Mereka menghentikan zikir para hamba Allah yang menuju atau pulang dari masjid dengan ratapan yang dibuat sesedih mungkin. Bahkan dengan cara menipu, seakan-akan kedua tangannya terpotong ya, atau tipuan-tipuan yang lainnya. Sebagian lain memakai modus agak berbeda, membawa dokumen dan berbagai surat palsu disertai belangko isian sumbangan, mengatasnamakan masjid, mengatasnamakan panti asuhan, padahal itu semua adalah kedustaan. Ketika ia menghadapi mangsanya, ia mengarang cerita sehingga berhasil mengetahui dan memperoleh uang. Bahkan tidak sedikit di antara para pengemis ini meneteskan air mata, dan itu adalah air mata asli yang keluar dari matanya. Ini betul-betul sungguh luar biasa aktingnya ketika berhadapan dengan, kita katakan dalam tanda kutip, mangsanya. Bagi keluarga tertentu, mengemis bahkan telah menjadi satu profesi. Mereka membagi-bagi tugas di antara keluarganya pada beberapa masjid yang ditunjuk. Pada saatnya mereka berkumpul untuk menghitung penghasilan. Dan demikianlah setiap masjid mereka jelajahi. Padahal tak jarang mereka dalam kondisi yang cukup dan mampu. Dan sungguh Allah Maha mengetahui kondisi mereka. Bila mereka mati barulah terlihat warisannya. Ini para hadirin rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Dan beliau menceritakan atau menyampaikan sesuatu yang betul-betul terjadi. Bukan hanya sekedar di daerah beliau, di tempat tinggal beliau. Bahkan saya rasa hampir di semua tempat ditemukan ada orang-orang yang serupa. Memalsukan identitas dan kondisinya untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara meminta-minta. Nah, padahal perbuatan yang dilakukan ini adalah perbuatan dosa dan juga termasuk dosa besar. Mengapa demikian? Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa setiap dosa yang disebutkan adanya ancaman, siksaan, itu sebagai tanda bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Dan ancaman bagi orang yang meminta-minta adalah kelak pada hari kiamat, dia datang dalam keadaan wajah penuh cakaran dan garukan. Kemudian juga seseorang yang meminta-minta dalam rangka memperbanyak harta, seakan-akan dia mencari bara api sebanyak-banyak dan mengumpulkan bara api dari neraka jahanam sebanyak-banyaknya untuk dirinya. Ini sebuah ancaman yang keras bagi orang-orang yang suka meminta-minta di dunia tanpa alasan yang benar. Baik para hadirin rahimani wa rahmakumullah ta'ala, pertanyaannya, kenapa orang condong suka meminta-minta daripada harus bekerja? Maka di antara alasan kuat atau faktor penyebab yang kuat, karena meminta-minta cenderung mudah dan hasilnya cepat didapatkan. Minta, apalagi sekarang ya rata-rata mungkin memberi dengan uang 2.000 atau mungkin 1.000. Receh jarang, mungkin hanya beberapa. Tapi kebanyakan tidak ada uang kecil 2.000, 1.000, satu orang. Anggap saja dalam satu hari dia ketemu 50 orang. Dalam satu hari dari pagi mungkin masuk kantor jam 6:30, anggapannya dia masuk kantor mungkin 6:30 atau 7:30. Nanti pulang kantor jam 5 sore. Berapa ratus orang yang dia temui pada hari itu. Ya. Itu dirinya. Nanti sebagaimana tadi disebutkan bahwa ini satu keluarga. Bagi-bagi tugas. Kamu di blok sini, kamu di tempat sini, di gang ini. Setelah selesai mereka kembali ke rumah masing-masing sambil membawa bikisan makanan. Nah, hasil penghasil yang didapatkan pada saat itu menghitung hasil yang mereka dapatkan. Faktor penyebab utamanya adalah
Karena ini pekerjaannya mudah. Meminta, memasang raut muka yang sedih, ya, kemudian menceritakan hal-hal yang dikarang-karang, yang dengan tujuan untuk menjadikan orang merasa kasihan, kemudian hasil cepat didapatkan. Meskipun dia setiap kali mendapatkan itu jumlahnya kecil, 1.000, 100 rupiah, tapi bayangkan dalam satu hari dia bertemu dengan banyak orang, ya. Kemudian dihitung dalam 1 bulan dan seterusnya. Memang dijadikan profesi. Dan saya rasa bukan menjadi rahasia lagi, ada yang diketahui pengemis tapi ternyata memiliki uang yang sangat banyak. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik. Sekarang kita akan menyebutkan faktor-faktor yang menjadikan seseorang itu meminta-minta atau mengemis secara umum. Baik faktor yang dibenarkan atau faktor yang tidak dibenarkan syariat Islam. Kita sebutkan secara umum faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi pengemis atau meminta-minta. Yang pertama faktornya tentunya adalah ketidakberdayaan, kefakiran, kemiskinan. Ini salah satu faktor juga yang menjadikan seorang pada akhirnya terpaksa dalam keadaan darurat dia meminta-minta. Ya. Ketika dia mengalami kesulitan sehingga sulit untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena tidak memiliki gaji tetap, santunan rutin, sumber-sumber kehidupan yang lain. Dan dia tidak memiliki keterampilan untuk bekerja, keahlian khusus untuk mencari nafkah. Sangat betul-betul fakir, miskin, tidak berdaya. Kemudian juga mungkin disebabkan karena tubuhnya lemah. Ini salah satu faktor yang mendorongnya pada akhirnya meminta-minta. Seperti ya mungkin orang-orang yang menyandang cacat, menderita sakit menaun, janda-janda yang sangat miskin, yang sulit untuk memenuhi kebutuhan dirinya, apalagi anak-anaknya. Kemudian juga ada orang-orang yang sudah lanjut usia yang tidak sanggup bekerja dan yang semisalnya. Ini karena ketidakberdayaan yang pada akhirnya dia menjadi seorang pengemis yang meminta-minta. Kita baru menyebutkan faktor-faktor dulu. Kemudian faktor yang lainnya adalah juga kesulitan ekonomi yang dihadapi disebabkan karena kerugian. Misalkan dia pembisnis, pengusaha, bangkrut, habis hartanya, habis-habisnya, ya. Maka pada akhirnya mau tidak mau dia menjadi pengemis atau meminta-minta. Seorang petani yang gagal panen secara total habis semuanya, habis. Modal-modal, tabungan-tabungan habis. Maka pada akhirnya dia berujung menjadi seorang pengemis, juga termasuk faktor. Faktor yang lain juga termasuk di antara faktor yang menyebabkan seorang mengemis adalah musibah yang menimpa. Ya, kebakaran, banjir, gempa, penyakit-penyakit yang menular, yang pada akhirnya terpaksa mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup, baik makan ataupun minum, dia akhirnya meminta. Nah, itu beberapa faktor yang menjadikan seseorang menjadi peminta-minta. Atau faktor yang lain sebagaimana disebutkan tadi, untuk memperbanyak harta. Ya. Untuk melamar pekerjaan sulit sekali. Ya. Dia harus memiliki keahlian khusus, keterampilan tertentu. Berbeda dengan meminta-minta, sangat mudah. Tinggal bermodalkan pakaian tertentu, dilumuri dengan arang berwarna hitam, digunting-gunting bagian tertentu hingga berlubang-lubang, pasang muka yang menjadikan orang merasa kasihan, kemudian tinggal cari posisi lokasi yang tepat. Kemudian dia meminta-minta. Cukup mudah daripada harus kerja sini, belum lagi kalau dimarah-marahi, belum lagi kalau melakukan kesalahan, dibentak dan segala macam. Akhirnya dia mengambil cara ini untuk bisa mendapatkan penghasilan. Ini juga salah satu faktor. Ya, caranya mudah dan mendapatkan hasil yang begitu cepat. Ini juga salah satu faktor yang menjadikan seorang pengemis. Nah, kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah taala, nah berdasarkan faktor-faktor di atas, kita bisa kelompokkan pengemis menjadi dua macam. Pertama, pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ini berdasarkan faktor yang telah disebutkan, ya. Maka kita kelompokkan pengemis menjadi dua macam. Pengemis yang betul-betul membutuhkan bantuan. Ya.
Karena secara real atau kenyataan hidup, mereka sangat membutuhkan bantuan karena faktor musibah, karena faktor ketidakberdayaan, atau faktor yang lainnya. Real, kenyataan hidupnya demikian. Sehingga mereka betul-betul membutuhkan bantuan. Pada akhirnya mereka terpaksa dengan berat hati datang, mungkin tidak mesti harus datang ke jalan-jalan. Mungkin datang ke tetangganya, mohon maaf Pak, saya sebenarnya malu untuk mengatakan ini. Tapi biar pian tahu kami sekeluarga 3 hari belum makan. Kira-kira adalah pinjaman uang. Saya sudah berusaha ke sana kemari mencari kerjaan, belum dapat hingga sekarang. Tabungan saya habis segala macam. Terpaksa harus meminta. Ya. Namun bagi orang-orang yang beriman dan tentunya masih memiliki harga diri atau berusaha untuk menjaga kehormatannya, terkadang mereka enggan untuk meminta, padahal mereka sangat membutuhkan. Ada di antara mereka yang demikian. Dan ada pula yang mau tidak mau terpaksa meminta. Dan kalau seandainya ada tetangga kita yang datang kepada kita dengan mengatakan demikian, itu sebenarnya sesuatu yang sangat memalukan bagi seorang yang beriman. Masa dia harus seorang yang datang kepadanya meminta baru dia memberikan bantuan. Semestinya dia sebagai seorang mukmin yang bertetangga, ya dia harus peka. Bagaimana keadaan tetangganya, sedang sakit, sedang membutuhkan bantuan. Seharusnya demikian. Sampai datang ke rumah, minta bantuan, belum makan selama 3 hari, kesian. Baik, itu kelompok pengemis yang pertama. Kelompok pengemis yang kedua adalah kelompok pengemis gadungan, bisa kita katakan. Ya, yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat. Ya. Mereka sudah tahu trik-trik dalam mengemis, meminta-minta. Ya. Mereka bisa berperan, bersandiwara. Mereka bisa tahu letak-letak atau tempat-tempat strategis untuk meminta-minta. Keadaan-keadaan yang cocok untuk meminta-minta. Kayaknya yang paling tepat itu di samping ATM mungkin paling cepatnya. Bisa orang narik, banyak duit. Mungkin mereka punya pengalaman tersebut tanpa alasan yang dibenarkan. Di antara faktor sebagaimana disebutkan dalam hadis adalah takatsuran, dalam rangka memperbanyak dan memperkaya diri, memperbanyak harta dan memperkaya diri. Ini tentunya alasan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Mereka mengorbankan masa depan anak-anak yang seharusnya anak-anak lebih mendapatkan pendidikan yang baik, tapi dari kecil sudah diajarkan untuk meminta. Untuk meminta, akhirnya mereka terbiasa hingga dewasa seperti itu, meminta-minta dan meminta-minta. Ketika mereka punya kebutuhan, baik untuk kebutuhan hidup atau untuk kenakalan sekalipun, cara untuk memenuhinya dengan apa? Dengan meminta-minta. Wah, saya mau nakal nih atau membeli sesuatu yang tentunya dilarang, ya, dengan cara meminta-minta. Dan ini berdasarkan pengalaman. Jadi diceritakan ada seorang yang suka kasih anak-anak secara raut muka, keadaan, pokoknya aduh kasihan banget. Mungkin kalau kita lewat lihat tuh kasihan dan pengen memberi. Dan itu hampir setiap hari lewat situ, kebetulan memang jalan yang sering dilewati setelah pulang kerja, lewat lihat anak itu dikasih. Tanpa dia sengaja, entah di tempat yang sama atau di tempat yang lain, karena mungkin sudah hafal dengan anaknya, ternyata ngelem. Bukan untuk ngelem sendal, bukan untuk ngelem yang lain, tapi untuk ngelem hidung, maksudnya dicium seperti itu. Itu yang hampir hari-hari dikasih uang. Nah, itulah keadaan yang ada. Ya. Karena memang sudah menjadi kebiasaan apa saja. Nah, saya mau beli ini nih. Atau bahkan ada, kalau tidak salah video saya lihat, mengemis-ngemis, minta-minta anak-anak ternyata untuk membeli apa? Apa itu yang buat main Mobile Legends, misalkan ada tuh. Habis minta-minta, dapat uang, digunakan untuk membeli itu dan main. Dan saya pernah mendapati, ini pengalaman pribadi. Habis minta-minta, sudah dapat uang beberapa, langsung tanpa malu-malu di tempat itu dia beli KFC. Jadi minta-minta itu di samping KFC, tempat KFC. Minta-minta, sudah dapat cukup, langsung
Dan di hadapan ulun langsung, Masya Allah nih. Nah, itu terkadang ya. Langsung beli KFC. Masya Allah. Menyebut merek nih. Ya. Inilah kadang seseorang karena sudah ya mendarah daging terbiasa dengan hal tersebut. Dan tentunya ini kelompok yang tidak dibenarkan perbuatannya. Mereka mengemis bukan dengan alasan yang dibenarkan oleh agama. Maka sebagaimana telah disebutkan di atas, perbuatan meminta-minta, terutama kelompok yang kedua, tanpa alasan yang dibenarkan, ini haram hukumnya. Dan ini termasuk dosa besar. Karena terdapat ancaman, siksa, ya, terdapat ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak mensyariatkan meminta-minta. Terlebih lagi dengan menipu, berbohong, ya. Alasannya bukan hanya sekedar itu melanggar aturan Allah, melakukan perbuatan dosa. Tetapi juga perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik. Kasihan nih orang-orang memang niat baik untuk memberikan bantuan. Tapi karena perbuatan orang-orang seperti ini itu malah mencemari perbuatan baik. Yang membuat orang ingin membantu pun ragu. Ya kan? Ini mencemari perbuatan baik. Dan juga merampas hak-hak orang-orang miskin yang betul-betul membutuhkan. Membuat orang ketika ngasih ini betul-betul membutuhkan apa tidak. Di samping itu memang perbuatan dosa, tapi di sisi lain ya ada dampak-dampak negatif yang didapatkan. Dia mencemari perbuatan baik. Mencemari perbuatan baik dan juga merampas hak-hak orang miskin yang betul-betul memang membutuhkan bantuan. Ya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah taala. Nah, dalil lain yang menjelaskan tentang haramnya meminta-minta dengan cara menipu tanpa ada kebutuhan yang mendesak dan juga bertujuan untuk memperkaya diri. Di antaranya adalah hadis selain disebutkan di dalam kitab. Yang pertama hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Ini hukuman. Ini siksaan bagi orang yang meminta-minta di dunia tanpa alasan yang dibenarkan. Hadis yang kedua dari Al-Hubshi bin Junada radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamra." Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api. Ya, maka seolah-olah ia memakan bara api. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis yang ketiga dari Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alan nas amwalahum takatsuran." Barang siapa meminta kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaan. Kelompok yang betul-betul miskin dan membutuhkan bantuan, mereka meminta-minta itu karena memang terpaksa. Dan itu pun dengan rasa malu yang begitu luar biasa. Meminta bantuan. Setelah terpenuhi, sudah selesai. Namun berbeda dengan orang-orang yang memang meminta-minta ingin memperkaya diri. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir. Maka sungguhnya ia telah meminta bara api, terserah kepadanya apakah ia akan mengumpulkan sedikit atau membanyaknya. Tergantung perbuatannya. Semakin banyak meminta maka semakin banyak pula bara api yang akan dia dapatkan. Bara api dari neraka jahanam, waliyadzubillah. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajul wajhah, illa ay yas'al ar-rajul sultanan aw fi amrin la budda min." Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya. Kecuali jika seorang meminta kepada penguasa atau atas suatu hal atau perkara yang sangat perlu. Ya. Ini yang kita garis bawahi di sini adalah diharamkannya meminta karena ancamannya adalah ia pelakunya kelak pada hari kiamat akan mencakar wajahnya dengan perbuatan tersebut. Kemudian di hadis yang kelima diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
li ayyagdu wa ahadukum fayahtib ala dhahrihi fayatasaddaq bihi wa yastaghniya bihi minan nas khairun lahu min ayyas'ala rajulan a'tahu aw mana'hu dhalik fa innal yadal ulya afdal minal yusufla wabda biman ta'ul. Jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang dipanggul di punggungnya lalu menjualnya, kemudian dia bisa bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan, merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain itu dengan cara meminta-minta, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik ia mendapatkannya atau tidak. Kan tidak semua meminta-minta dapat, ada yang meminta-minta enggak didapatkan. Meskipun tidak dapat itu juga buruk baginya. Maka lebih baik dia mencari pekerjaan meski hanya menjual kayu bakar sebagaimana digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semua menunjukkan bahwa meminta-minta itu diharamkan dalam agama Islam. Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama sepakat akan hal tersebut. Sepakat tanpa ada keraguan bahwa meminta-minta diharamkan di dalam agama Islam, yaitu meminta-minta dengan alasan yang tidak dibenarkan sebagaimana yang telah disebutkan. Baik. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah taala, dikecualikan darinya orang-orang yang memiliki alasan dan kebutuhan yang mendesak atau dalam keadaan darurat. Maka mereka diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan hadis dari Qabisah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Qabisah, "Ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah." Wahai Qabisah, sungguhnya meminta-minta itu tidak halal, haram hukumnya kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Yang pertama, seorang yang menanggung hutang orang lain. Ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya kemudian berhenti. Sampai tercukupi kebutuhannya, tertutupi atau terselesaikan kesulitannya, maka dia berhenti. Wa rajulun asabathu jaihah ijtahat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aish atau qala sidadan min aish. Yang kedua, seorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya. Ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Kemudian yang ketiga, wa rajulin asabathu faqah hatta yaquma thalathatun min dhawil hija min qaumihi laqad asabat fulan faqah fahalat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aish atau qala sidadan min aish. Yang ketiga, seorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berbekal dari kaumnya mengatakan si fulan telah tertimpa ada 3 orang yang berakal dari kaumnya mengatakan si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Fama siwahunna minal mas'alah ya Qabisah suhtan yakuluha sahibuha suhtan." Adapun selain mereka wahai Qabisah, mereka memakan sesuatu yang haram, haram hukumnya. Ya, mendapatkan penghasilan dari meminta-minta tanpa alasan dibenarkan, itu memakan harta yang diharamkan. Meskipun hanya kecil, sedikit, 100 rupiah atau bahkan lebih kecil daripada itu. Dia meminta-minta dengan cara yang tidak dibenarkan dalam Islam, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan para ulama memasukkan kategori meminta-minta yang diharamkan adalah kebiasaan minta oleh-oleh. Ya, minta oleh-oleh. Ketika ada yang bersafar, jangan kada ingatlah oleh-oleh. Nah, meskipun terkadang sebagian hanya bertujuan basa-basi. Ya. Namun tentunya ini kebiasaan yang harus kita hentikan. Doakan ia keselamatan, semoga Anda kembali dengan selamat, sehat walafiat, semoga urusan dimudahkan, itu yang lebih baik. Atau ucapkan doa-doa yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa membebaninya dengan tugas. Itu seakan-akan sebuah tugas. Dia harus beli tiket, dia harus menjaga kesehatan selama perjalanan, merasakan lelah dan letihnya dalam perjalanan. Ditambah dengan tugas, belikan saya oleh-oleh. Menyebutkan spesifiknya lagi. Nanti kalau bisa warna pakaiannya warna ini, ukurannya sekian, ini nggak tahu diri. Ya. Meskipun hanya kepada teman.
kadang ya mungkin karena saking akrabnya, tapi kita tidak bisa, atau mungkin kita tidak mengetahui keadaan yang dialami saat itu. Afan akhiana besok izin nggak bisa masuk, sudah izin ke atasan, ana mau safar. Oh langsung teriak, wah nanti oleh-oleh. Padahal dia safar karena menyunguk orang tua yang sedang sakit. Tapi dia sembunyikan, dia rahasiakan, dia tidak diceritakan. Atau mungkin dia punya masalah keluarga dan itu aib untuk diceritakan sehingga tidak disampaikan. Ini kawan-kawan oleh, teriak-teriak semuanya. Kasihan. Ya. Ini tentunya kebiasaan yang harus kita buang jauh-jauh. Dan dikhawatirkan yang seperti ini masuk dalam hadis-hadis di atas. Meminta-minta. Nah, apakah dia mau menyampaikan tersebut, permintaan tersebut, minta oleh-oleh, itu atas dasar dia miskin, dia fakir, dia membutuhkan? Tidak. Karena memang ingin nyamannya. Kalau seandainya memang kita, kebetulan dia safar nih ke daerah tertentu, di sana ada makanan khas, ya titip, saya nitip nih uangnya. Minta tolong, antum repot nggak nanti? Tanyakan, ada antum punya waktu luang nggak? Oh ada, anak santai nih safar liburan. Kalau gitu anak titip. Meskipun ujungnya udah nggak usah. Modus aja ternyata, nitip-nitip pakai uang ternyata, ya berharap mudah-mudahan dikembalikan, Ya, tapi ya harus niat dulu, modal ya. Saya nitip dia beli ini. Gampang nanti pakai uang saya dulu. Gitu. Intinya nggak boleh. Ini kebiasaan yang harus kita buang, yaitu suka meminta oleh-oleh. Ya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebutkan di dalam hadis bahwa kita diperbolehkan meminta kepada penguasa ketika dalam keadaan fakir, boleh. Meminta kepada penguasa ketika kita membutuhkan dan dalam keadaan fakir. Namun catatannya tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Tidak boleh sering-sering. Karena tentunya pemimpin, penguasa, mereka berkewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Bahkan seharusnya ketika ada yang membutuhkan, dipenuhi atau ditutupi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, hal ini berdasarkan hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau memberiku. Kemudian Hakim bin Hizam minta lagi, diberi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai Nabi mengatakan, ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fih. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fih. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Al-yadul ulya khairun minal yadil sufla. Ketika melihat hakim dia minta terus dan dikasih oleh Nabi, dikasih terus, ya. Nabi itu tidak pernah menolak ketika diminta. Beliau selalu memberi. Namun beliau memberikan nasihat kepada hakim. Sesungguhnya harta itu indah dan manis. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi. Barang siapa mengambilnya dengan berlapang hati, maka akan diberikan keberkahan padanya. Barang siapa mengambilnya dengan kerakusan, mengharapkan harta, maka Allah tidak memberikan keberkahan padanya. Dan perumpamaannya adalah orang yang memakan makanan namun tidak pernah kenyang dan tidak pernah puas. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa lau kana libni Adam wadiyan min mal labtagha thalithan. Ketika anak Adam itu punya 2 lembah yang berisikan penuh harta, pasti dia akan mencari yang ketiga. Coba jadikan ketika ada seseorang yang memang betul-betul cinta dengan harta. Atau misalkan kita beli sesuatu, memiliki sesuatu yang memang murni tujuannya karena kecintaan kita kepada harta. Lihat saja. Kayaknya ini kurang, ini harus ditambah dengan ini lagi. Harus ditambah dengan ini. Terus kan gak pernah habis gitu. Gak pernah habis. Ya, hati-hati yang punya hobi-hobi tertentu, punya koleksi-koleksi tertentu, hati-hati. Ya kan terkadang gitu. Gak pernah habis. Kayaknya ini ada lagi, terus dimodif lagi. Nah akhirnya apa? Tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah kenyang. Dan itu semua nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Apa tujuannya dia membeli harta tersebut. Maka Nabi SAW memberikan nasihat kepada hakim. Seseorang yang mengambil harta dengan israf, dengan kerakusan, mengharapkan harta-harta,
maka Allah tidak akan memberikan keberkahan padanya, dan perumpamaannya bagikan orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Kemudian beliau mengatakan, yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian mendengar nasihat tersebut, hakim mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak menerima dan mengambil sesuatu pun sesudahmu setelah aku meninggal, hingga aku meninggal dunia. Ini pelajaran penting di sini para hadirin rahimani wa rahimakumullah taala. Itulah keistimewaan dari para sahabat. Tidaklah mereka mendengarkan nasihat atau sebuah kebenaran, niscaya mereka akan mengatakan sami'na wa ta'na. Dengar, patuh. Dan kemudian mereka continue istiqamah di atasnya. Sampai diriwayatkan dalam hadits ini, Abu Bakar ketika beliau menjadi khalifah memberikan atau memanggil hakim dan ingin memberikan sesuatu, beliau pun menolaknya. Sampai berganti kepada masa khalifah, khalifah pun memanggil hakim untuk memberikan sesuatu, beliau pun menolaknya. Karena dia telah berjanji tidak akan menerima dan mengambil apapun setelah Nabi SAW hingga dia meninggal dunia. Dan seperti itulah seterusnya. Istiqamah. Dan banyak contoh-contoh demikian ketika sahabat dinasihatkan untuk mengamalkan sesuatu, maka dia lakukan itu terus hingga meninggal dunia. Ini pelajaran penting para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ketika mendengarkan nasihat berusaha untuk dikerjakan. Dan kedua, istiqamah di atas kebaikan tersebut. Baik. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, meskipun kadang kita mengalami keadaan-keadaan yang secara syariat dibolehkan, namun yang lebih utama kita berusaha untuk bertahan dan tidak meminta-minta. Kecuali memang sudah dalam keadaan darurat. Keadaan darurat itu ya bisa menyebabkan kepada kematian misalnya. Namun kita dalam keadaan sempit tadi berusaha terus. Nabi SAW menganjurkan kita untuk berusaha dalam mencari nafkah. Terutama dengan cara yang halal. Tidak ada syubhat di dalamnya, tidak ada keharaman. Dan tidak pula dengan harus meminta-minta. Karena kita disunahkan untuk ta'affuf. Ta'affuf itu memelihara diri dari meminta-minta. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una dharban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ta'arifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang engkau infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya berkecukupan karena mereka menjaga diri dari meminta-minta, padahal keadaannya tidak demikian. Mereka perlu bantuan. Mereka tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang muslim, tidak meminta-minta. Ya. Engkau wahai Muhammad mengenal mereka dengan ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain, apapun harta yang baik yang kamu infakkan sungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi ada di antara orang-orang beriman demikian. Meskipun secara keadaan dan kondisi dia dibolehkan untuk meminta-minta, tapi mereka tetap bertahan dalam keadaan demikian dan tetap berusaha. Kalaupun terpaksa harus datang meminta bantuan, bukan dalam rangka meminta. Entah pinjam uang, atau mungkin meminta bantuan, minta pekerjaan. Ya, Pak, saya di PHK dari pekerjaan saya sudah sekian bulan. Sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Saya bukan meminta-minta, saya tidak akan menerima bantuan, tapi saya ingin bekerja. Meskipun terkadang di rumah itu lagi menunggu. Ayah saya hari ini pulang bawa makanan atau tidak. Tapi tetap menjaga kehormatan sebagai seorang yang beriman. Kita hargai itu semua. Namun ini sebagai pelajaran penting bagi kita untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk memperhatikan orang-orang di sekitar, terutama mereka-mereka yang dekat dengan kita. Maksudnya adalah yang sering hadir di majelis ilmu, yang sering ketemu dalam sholat 5 waktu. Hari fulan kok nggak hadir, ternyata sakit keras. Sementara dia bukan tipikal orang
yang mendapatkan penghasilan tiap bulan, dalam gaji ditransfer tiap bulan. Dia baru dapat penghasilan kalau dia dagang jualan. Nah sekarang sakit. Kita harus berpikir, ini gimana istrinya? Bagaimana anak-anaknya? Kita yang berinisiatif. Ya, akhirnya kumpul, ayo kita bantu. Itu semestinya. Jangan nunggu tiba-tiba istrinya dengan sambil menahan malu mengatakan, Pak bisalah ulun minta bantuan. Adalah uang 200.000 aja. Untuk beli obat dan untuk makan hari ini. Maka jangan sampai demikian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena ada orang-orang beriman, mereka tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang mukmin. Tetap bertahan dalam keadaan dan tetap berusaha. Meskipun keadaan yang mereka hadapi dan mereka alami membolehkan mereka untuk meminta-minta. Intinya para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, yang lebih utama memang ketika seorang dalam keadaan terdesak, dia tetap berusaha terlebih dahulu. Sebagaimana yang digambarkan tadi, Nabi SAW mengatakan li ayyakhudha ahadukum hablahu fayati bi huzmati hadabin ala dhahri fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah khairun lah min an yas'alan nas. Sungguhnya seorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga wajahnya atau kehormatannya, itu lebih baik daripada meminta-minta. Tugas kita itu apa? Bukan mencari harta, bukan. Tugas kita bekerja yang memberikan harta Allah tabaraka wa ta'ala. Tugas kita kerja halal, cari yang halal. Ya. Meski yang bukan tujuan utamanya, wah ini harta yang paling banyak, usaha yang paling menghasilkan uang yang banyak bagaimana. Kalau saat itu saja yang kita cari, yang kita tuju, akhirnya muncul orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi kita diperintahkan untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Allah Ta'ala yang memberi dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya ada yang mungkin sudah pernah saya sampaikan suatu ketika saya lewat pada jam 11 malam, ada seorang pedagang kaki lima, penjual pentol, jam 11 malam, sepi, nggak ada yang datang. Tiba-tiba beberapa saat kemudian datang 1, 2, 3. Di area yang sepi, bukan area yang ramai. Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Diajarkan untuk selalu merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dari sejarah atau biografi para sahabat ditemukan bahwa di antara mereka ada orang-orang yang miskin. Namun itu tidak menjadikan mereka meminta-minta kepada orang lain, meskipun mereka sangat membutuhkan. Dan orang-orang mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Itu semua disebabkan karena mereka merasa cukup. Tetap berusaha mendapatkan penghasilan dengan usaha yang mereka kerahkan. Karena orang yang paling berbahagia dan orang-orang yang paling beruntung di dunia itu adalah orang-orang yang merasa cukup. Ya. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, sebutkan pula oleh Nabi SAW dalam hadis, orang yang paling bahagia dan orang yang paling kaya raya itu adalah orang yang selalu merasa cukup. Rasulullah SAW mengatakan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberikan rezeki yang cukup dan ia merasa puas dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Cukup, itu kuncinya. Agar kita tidak menjadi seseorang yang meminta-minta, namun akan berusaha dengan tenaga dan jerih payah kita sendiri. Kita merasa cukup, itu yang akan menjadikan kita menjadi orang yang paling kaya raya di dunia ini. Merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Sebagaimana tunjukkan dalam sebuah hadis ketika seorang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, memiliki sesuatu yang bisa dikonsumsi pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Orang paling kaya raya. Meskipun terkadang keadaannya dia harus tidur di bawah jembatan,
tidur beralaskan tikar, yang terkadang saat musim hujan harus terkena tetesan hujan karena mungkin kebocoran. Namun mereka menjadi orang-orang yang paling bahagia di dunia karena rasa cukup yang senantiasa tertanam dalam diri mereka. Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kecukupan inilah yang menjadikan Allah Ta'ala cinta kepadanya. Allah Ta'ala akan mungkin menambahkan rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Dan syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah keberkahan, kebaikan-kebaikan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Baik, inilah ajaran di dalam Islam yang harus senantiasa kita tanamkan dalam diri kita agar berusaha untuk merasa cukup dari karunia dan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, satu hal yang tidak termasuk di dalam hadis ancaman meminta-minta, yaitu seorang anak meminta kepada orang tua atau kebalikannya. Anak, abi minta ini, orang tua terkadang juga minta ini dan itu, ya. Atau istri kepada suaminya. Ini tidak termasuk dalam ancaman hadis yang mana seorang dilarang untuk meminta-minta. Mengapa? Karena orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya. Begitu pula suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Atau kebalikannya, anak ketika orang tua membutuhkan, ia wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Jadi tidak termasuk dalam hadis ketika orang tua minta sesuatu kepada anaknya atau kebalikannya. Ya. Namun sangat disayangkan justru malah ada orang hitung-hitungan dengan orang tuanya. Ya, semestinya tidak demikian. Bahkan menjadi sebuah celaan bagi seseorang yang menelantarkan orang tuanya. Sampai dia harus meminta-minta kepada anak-anaknya. Baik. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa bermanfaat untuk seluruhnya dan sebagai nasihat untuk semuanya agar tidak terjerumus kepada dosa yang seperti ini. Dan anak-anak kita, ini terutama anak-anak, harus kita didik baik-baik. Jangan sampai mereka dibiasakan untuk meminta-minta. Contoh saat momen kumpul keluarga, Lebaran, ya, atau momen-momen yang lainnya, Idul Adha atau Idul Fitri. Kadang kita sebagai orang tua mengatakan, tuh minta sama pamanmu. Nah, itu jadi kebiasaan, anak-anak akan tumbuh dewasa dengan itu. Dan kadang juga dikasih, minta ke sini dikasih, minta sana dikasih. Akhirnya apa? Dia terbiasa dengan itu semua. Hati-hati ketika anak kecil sudah terbiasa dengan meminta-minta, ini akan terus demikian. Sampai dia mungkin pada bangku SD, SMP, kan ada yang terbiasa seperti itu. Dan saya mendapati ada teman dulu tuh suka minta. Saya punya makanan sedikit, minta pang. Ini karena ya mungkin di rumah di keluarganya seperti itu. Dibiasakan meminta-minta. Dia biasakan meminta-minta. Ya. Kalau bisa kita cari cara yang lain. Mungkin sebagai orang tua wajib dan harus memperhatikan. Jangan sampai anak suka minta-minta. Misalkan anak merengek-rengek minta-minta segala macam, jangan dikasih. Tapi ketika dia tidak minta-minta atau dia berlaku baik, kita kasih hadiah dan reward. Dari situ dia tergambar. Oh, kalau saya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, saya akan mendapatkan timbal balik atau kebaikan sebagai balasan dari perbuatan baik tersebut. Jangan dibiasakan mereka meminta-minta dengan cara yang telah disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.